Nah awalnya Yakub ini mikir, oh mungkin itu punya mobil salah satu penghuni apartemen Orchard Tower kali ya. Jadi udah dia cuma ngeliatin dari jauh aja, nggak dicek lebih lanjut. Tapi ternyata 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 8 Januari 2002, Wak, mobil itu masih terparkir di posisi yang sama. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wak, kalau kita bahas Singapura, pasti yang kebayang itu kan negara kecil tapi modern, maju, rapi, dan aman kali ya kan. Tapi kalian tahu nggak, Wak, di balik itu semua ternyata masyarakat di sana pernah digegerkan sama sebuah kasus kriminal besar juga loh. Kasus ini tuh terjadi di tahun 2002 dan sampai sekarang masih dikenal sebagai salah satu kasus kriminal yang paling menghebohkan di sana. Semua itu berawal dari penemuan 2 mayat misterius dalam sebuah mobil yang terparkir di area gedung termewah di Singapura. Polisi waktu penemuan itu ya langsung mengklasifikasikan kalau temuan itu sebagai kasus pembunuhan. Tapi selama berbulan-bulan ke depan, polisi itu kesulitan untuk mengungkap identitas baik dari identitas pelaku maupun korban. Karena apa? Karena pada saat ditemukan, Wak, mobilnya itu dalam kondisi terkunci rapat, tidak ada dokumen identitas, dan juga kondisi kedua jasad ini udah membusuk. Nah, siapa sebenarnya 2 korban ini dan bagaimana jasadnya bisa terkunci di dalam mobil di parkiran tempat mewah ini? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi, Wak, pada awal bulan Januari 2002, Muhammad Yakub, seorang petugas keamanan di Orchard Towers atau komplek gedung kembar yang berisi pusat belanja, kantor, apartemen, dan hiburan malam ini, melakukan patroli rutin di area parkir seperti biasa. Selama beberapa hari memang gak ada yang janggal, Wak. Sampailah pada suatu hari di tanggal 4 Januari 2002 itu, Yakub ini notice kalau ada satu mobil silver terparkir di area parkir lantai 7 Orchard Towers yang dari pagi sampai malam mobilnya di situ terus, nggak ada pindah-pindah, ya kan? Nah awalnya Yakub ini mikir, oh mungkin itu punya mobil salah satu penghuni apartemen Orchard Tower kali ya, ya kan? Jadi udah dia cuma ngeliatin dari jauh aja, nggak dicek lebih lanjut. Tapi ternyata 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 8 Januari 2002, Wak, mobil itu masih terparkir di posisi yang sama. Udah 4 hari nih. Nah hal itu sangat jarang terjadi di area seramai itu, Wak. Kecuali mobil itu memang nggak pernah keluar dari gedung, ya kan? Nah ngerasa ada yang nggak beres, Yakub yang sebelumnya cuma ngamatin dari jauh aja, akhirnya nyamperin mobil silver itulah. Nah waktu disamperin, Yakub tiba-tiba langsung nyium ada bau busuk yang nyengat kali, Wak, macam bau bangkai. Yakub makin mempertajam lagi penciumannya dan rupanya bau busuk itu berasal dari bagasi mobil itu, Wak. Nah di situ perasaan Yakub udah jadi nggak enak, feelingnya langsung bilang, ini pasti ada sesuatu yang disembunyiin di mobil ini gitu kan. Nah pas coba Yakub buka itu bagasi, Wak, ternyata terkunci. Nah pada saat itu juga gara-gara nggak mau keseret-seret atau gimana, Yakub langsung lah nelpon polisi setempat. Nggak lama kemudian polisi pun datang lah, Wak, ke parkiran itu. Nah sesampainya di lokasi, Wak, petugas kepolisian udah juga mencium bau menyengat yang jelas berasal dari dalam mobil. Mereka kemudian membuka paksa tuh pintu mobil itu menggunakan alat khusus. Tapi yang dibuka tuh masih pintu mobil aja, belum bagasi nih. Nah nggak lama setelah pintu mobil itu berhasil dibuka, bau busuknya makin nusuk ke hidung-hidung mereka. Tapi waktu polisi ngecek ke dalam, Wak, nggak ada bangkai apapun. Yang polisi lihat cuman barang-barang pribadi macam tas, sepatu, dan ada satu keranjang rotan tertutup yang ukurannya lumayan besar lah, Wak, di kursi belakang. Dan ternyata bau busuk yang nyengat itu rupanya berasal dari keranjang rotan besar itu juga. Dan waktu keranjang itu dibuka, Wak, ternyata isinya, ya Allah, ada jasad seorang laki-laki yang udah membusuk. Jasadnya masih utuh memang, Wak, nggak kepisah-pisah, masih lengkap pakai bajunya, posisinya ngeringkuk di dalam keranjang, tapi mukanya udah rusak, Wak, gara-gara pembusukan itu, dan badannya juga udah penuh belatung. Bayangkan sama kalian. Polisi pun langsung mengeluarkan keranjang rotan berisi jasad itu, dan setelah dikeluarkan, Yakub bilang lagi sama polisi, Pak, Bapak coba tolong dicek juga lah bagasi mobilnya. Soalnya pas pertama kali saya ngedekat ke mobil ini, bau busuk yang paling kerasa tuh malah dari arah bagasi, Pak, kata gitu. Kata siapa, Yakub kan. Dengar itu polisi juga langsung ngebuka paksa lah si bagasi mobil ini, Wak. Dan begitu bagasi itu kebuka, polisi dikejutkan lagi dengan penemuan jasad juga, Wak. Tapi jasad perempuan yang lagi terbungkus selimut, kepalanya ketutup kantong plastik dan lehernya terikat dasi. Sama kayak jasad pertama, jasad perempuan itu juga udah membusuk, udah banyak juga belatung di situ. Di saat yang sama, polisi juga
memeriksa tuh barang-barang pribadi yang ada di dalam mobil itu. Mungkin ada barang korban di situ kan. Tapi setelah diperiksa lebih detail, polisi tidak menemukan HP, KTP ataupun dokumen identitas lain milik korban. Jadi polisinya cukup kesulitan untuk mengungkap ini siapa nih orang berdua ini ya kan.